Pada episode yang lalu, ada seseorang yang melaporkan Menteri Kwon terlibat dalam masalah korupsi. Hal itu jelas membuat Menteri Kwon dan Yoon Jin marah besar. Kecurigaan jelas tertuju pada Jaewon. Itulah sebabnya kita menyaksikan Menteri Kwon menculiknya. Namun di sisi lain, ternyata Jaewon telah mempersiapkannya dengan memasang kamera pada sweater yang ia kenakan. Di hadapan Jaewon, Menteri Kwon mengakui jika dialah yang telah membunuh suaminya. Alasannya karena dia bersimpuh di hadapan Yoon Jin memohon pengampunan untuk keluarganya. Sementara itu, Tae-oh berhasil melacak keberadaan Jaewon sambil memanggil polisi. Alhasil ketika Jaewon akan dicekoki pestisida oleh Menteri Kwon, Tae-oh terlebih dahulu datang dan harus menghadapi Yoon Jae. Mereka bertarung hebat hingga menyebabkan muka Tae-oh terluka oleh pisau Yoon Jae. Meskipun begitu, akhirnya nyawa Tae-oh selamat ketika polisi segera datang. Detektif Oh Soo-jin bingung melihat Tae-oh sudah berada di lokasi. Menteri Kwon menyuruh Yoon Jae untuk tidak meninggalkan jejak. Tak lama berselang, Menteri Kwon dikejutkan dengan putrinya yang duduk di kursi kerjanya. Bahkan dia telah mempersiapkan pengacara dan membawa surat untuk memberikan warisan. Yoon Jin memanfaatkan kelemahan ayahnya yang sangat mencintainya. Lagi pula, dia tahu alasan ayahnya melakukan apapun demi dirinya. Di tempat lain, begitu siuman, Jaewon langsung mencari sweater yang ia kenakan. Sebuah kamera kemudian ia keluarkan, dan ia menonton isinya bersama dengan Tae-oh. Nam Tae-ju mendatangi lokasi penculikan dan bertemu dengan detektif Lee. Di situ terungkap bahwa Tae-oh datang sebelum polisi. Nam Tae-ju jadi yakin bahwa Menteri Kwon masuk perangkap Jaewon. Ketika Jaewon diinterogasi detektif Oh, ia memilih bungkam sementara. Sementara itu, Sekretaris Menteri Kwon telah mempersiapkan semua dokumen untuk menghadapi inspeksi parlemen. Di situ diperlihatkan jika Menteri Kwon sudah mulai mencurigai sekretarisnya itu. Nam Tae-ju memperingatkan Yoon Jin bahwa peristiwa penculikan itu tidak rapi. Namun Yoon Jin menjawab ia tidak perlu khawatir karena bukan dirinya yang melakukannya. Setelah peristiwa penculikan kemarin, Tae-oh mengkhawatirkan Jaewon. Itulah sebabnya ia menaruh pengawal di rumahnya. Sekretaris Menteri Kwon memberikan dokumen terakhir yang bisa ia berikan kepada Tae-oh. Dari kejauhan, Yoon Jae menyaksikan pertemuan ini. Di hari berikutnya, Tae-oh baru menyempatkan memberikan keterangan kepada detektif Oh. Namun ia mengatakan jika ia tidak yakin akan percaya kepadanya. Alasannya karena dia dekat dengan Nam Tae-ju dan detektif Lee. Detektif Oh Soo-jin akhirnya berani mempertaruhkan jabatannya. Dari situ, Tae-oh akhirnya percaya. Detektif Oh lalu menemui Nam Tae-ju menanyakan apakah ia ada hubungannya dengan kematian Sun Yung. Namun Nam Tae-ju justru balik bertanya apakah dia percaya bahwa dirinya adalah seorang pembunuh. Di rumah, Tae-oh memberitahu Jaewon bahwa detektif Oh sepertinya bisa dipercaya. Keesokan harinya, inspeksi parlemen digelar. Menteri Kwon menyanggah jika dirinya korupsi, serta ia tidak terlibat pada penculikan Jaewon. Namun temuan di lapangan, aliran dana dari kementerian dialirkan ke DRV. Ketika Menteri Kwon sedang menyanggah tuduhan yang dialamatkan kepadanya, tiba-tiba Jaewon masuk ke ruangan. Dia membawa rekaman saat penculikan dirinya. Tentunya Menteri Kwon tidak bisa mengelak. Ia mengakui dalam rekaman tersebut segala kejahatan yang dilakukannya. Seketika itu juga, inspeksi parlemen dihentikan dengan Menteri Kwon ditangkap oleh detektif Oh. Berita ini sendiri langsung masuk ke media dan tersebar ke seluruh negeri. Para karyawan DRV beramai-ramai menonton berita itu. Begitu juga dengan Yoon Jin di ruangannya. Dari situ, Nam Tae-ju baru sadar jika Yoon Jin ingin cuci tangan. Saat diinterogasi, Menteri Kwon mengaku jika ia melakukan seluruh kejahatannya sendirian. Tentunya hal itu ia lakukan untuk melindungi putrinya. Jaewon dihubungi ayahnya untuk menanyakan kabarnya. Dia memperingatkan putrinya itu untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Tae-oh dan Jaewon merasa tidak habis pikir kenapa Menteri Kwon sebegitunya melindungi Yoon Jin. Namun mereka menolak menyerah sebab mereka masih memiliki saksi kunci yaitu Sung Kyu. Setelah Menteri Kwon ditangkap, Yoon Jae mengabdikan diri pada Yoon Jin. Mereka terlibat pembicaraan untuk melakukan serangan balasan pada Jaewon.
Yoon Jin berpikir keras agar dirinya tidak dikaitkan dengan kejahatan ayahnya. Untuk itu, ia membuat klarifikasi di hadapan para wartawan bahwa kejahatan yang dilakukan ayahnya atas inisiatifnya sendiri. Meskipun begitu, ia akan membantu dalam bertanggung jawab. Salah satunya, uang hasil korupsi akan disumbangkan ke yayasan. Hal ini lagi-lagi membuat Jiwon bingung. Yoon Jin tidak akan pernah menyerah. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Yoon Jin bahkan mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan bahwa apa yang menimpa Sung Kyu murni kecelakaan. Yoon Jin mengakui jika dirinya bertemu dengan Sung Kyu untuk melakukan pembicaraan di atap. Dari keterangan itu, detektif Oh yakin bahwa Yoon Jin sedang melindungi dirinya. Jadi satu hal yang harus ia lakukan adalah mencari bukti yang lebih kuat. Sebab ia percaya Menteri Kwon tidak mungkin melakukan kejahatan sendirian. Di rumah, Jiwon memandangi foto Yoon Jae dengan didampingi teman halusinasinya. Sekelebat ingatannya muncul bahwa dia pernah melihat Yoon Jin sedang berbicara dengan Yoon Jae. Dari situ, Jiwon baru sadar jika Menteri Kwon, Yoon Jin, dan Yoon Jae saling berkaitan. Sekarang ia tinggal mencari bukti keterlibatan mereka. Tae-oh terus memperhatikan Jiwon yang sedang berhalusinasi. Lama-lama ia tidak tega melihat kondisi ini. Tae-oh kemudian menenangkan Jiwon, memintanya untuk tidak terlalu berpikir keras. Nam Tae-ju mendatangi Yoon Jin untuk mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Tapi di sini Yoon Jin semakin jelas jika ia sudah tidak membutuhkan Nam Tae-ju. Padahal Nam Tae-ju sendiri telah menawarkan bahwa ia memiliki keahlian apapun. Keesokan harinya, Yoon Jin mendatangi Jiwon dengan membawakannya hadiah lukisan Arin. Yoon Jin mengatakan dengan sangat percaya diri jika dirinya memang tidak terkalahkan. Dia mengungkapkan sudah dendam pada Jiwon 7 tahun lalu ketika dia melihat tunangannya satu kamar dengannya. Jiwon bertanya kenapa saat itu dia tidak menghentikannya. Yoon Jin membalas bahwa Jiwon juga tidak berusaha menghentikan ketika sesuatu ingin menyakitinya. Mendengar itu, Jiwon menyebut Yoon Jin sebagai penjahat. Yoon Jin mengaku tidak peduli, yang terpenting dia adalah pemenang. Jiwon bertanya ada nyawa yang hilang, apa gunanya kalah atau menang. Yoon Jin kemudian mengancam jika semua ini belum berakhir. Setibanya di kantor, Yoon Jin menemui reporter Choi, menanyakan dokumen yang pernah ia berikan kepadanya. Sementara itu, Jiwon menemui ayah tirinya yang saat itu sedang memancing. Jiwon mengaku khawatir akan keselamatan ayahnya itu. Dia pun bertanya apakah akhir-akhir ini ada yang datang menemuinya. Ayahnya itu kemudian teringat jika ditemui Nam Tae-ju. Dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui jika dirinya yang telah membunuh istrinya sendiri. Hanya saja sampai saat ini ia lebih memilih merahasiakannya dari Jiwon. Detektif Oh berbicara dengan Tae-oh bahwa kepolisian berencana untuk memberikan perlindungan pada Sung Kyu. Dari kejauhan, Detektif Lee melaporkan ini kepada Nam Tae-ju mengenai pertemuan mereka. Malam harinya terjadi hal yang tidak terduga, di mana Sung Kyu ditemukan telah tewas. Hal itu tentunya membuat Jiwon sangat terpukul sebab dia adalah saksi kunci. Namun hal yang lebih membuatnya tercengang adalah ia melihat Yoon Jin keluar dari dalam kondisi bersimbah darah. Di situ ia semakin yakin jika ini sandiwaranya. Kilas balik menunjukkan Sun Yung berlutut di hadapan Yoon Jin memohon pengampunan untuk keluarganya. Hal itu membuat Yoon Jin semakin terluka. Baginya, jika ia tidak bisa memiliki, maka orang lain juga tidak bisa. Ayah Yoon Jin terluka melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Sebelumnya diperlihatkan Sun Yung menitipkan sebuah rekaman kepada temannya. Malam harinya, dia diculik oleh Nam Tae-ju. Di lokasi penyekapan, Nam Tae-ju meletakkan sebuah kamera tersembunyi sambil menunggu kedatangan Yoon Jin. Begitu Sun Yung membuka mata, ia sangat kaget dengan orang yang dihadapinya. Kilas balik berikutnya berada di tempat perlindungan Sung Kyu. Yoon Jae memutus kabel kamera pengawas lalu melumpuhkan para polisi. Muncul berikutnya Yoon Jin yang langsung berhadapan dengan Sung Kyu. Jelas dia memiliki niat tidak baik karena terus mengancamnya. Sung Kyu mengatakan bahwa Yoon Jin tidak akan pernah bisa menjadi seperti Jiwon. Hal itu membuat Yoon Jin marah lalu menggorok lehernya.
Setelah itu, Yunjin kemudian berakting seolah-olah ia juga merupakan korban penyerangan. Dia melumuri tubuhnya sendiri dengan darah, menyuruh Yoonjae untuk memukulnya, serta duduk berpura-pura trauma. Dari kejauhan nampak Nam Tae-ju menyaksikan para polisi datang ke lokasi. Ia juga melihat Yoonjae keluar dari lokasi itu. Seperti yang kita lihat sebelumnya, Jaewon memaksa ingin melihat masuk. Namun ia justru dikejutkan dengan keluarnya Yunjin dalam kondisi berlumuran darah. Entah apa yang terjadi, para polisi tengah memburu Nam Tae-ju. Detektif Oh sedang menginterogasi Yunjin, menanyakan kenapa ia menemui Sung-kyu. Dengan kepandaian akting yang dimilikinya, Yunjin beralasan jika ia hanya ingin mengajaknya bicara. Namun di sana terjadi hal yang tidak terduga, yaitu Nam Tae-ju tiba-tiba menyerang. Saat ini Nam Tae-ju berpindah mobil yang berisi dengan uang. Jelas di sini Yunjin memanfaatkan namanya untuk melindungi diri. Seperti tidak tahu malu, Yunjin mendatangi makam Sung-kyu. Jaewon sempat bertanya apakah semua ini dia yang melakukan. Yunjin enggan menjawabnya. Meskipun begitu, detektif Oh tetap mencurigainya. Sebab di awal, Tae-oh mengatakan jika Yunjin lah dalang dibalik semuanya. Di tempat lain diperlihatkan Chang-sok sedang memberikan keterangan di kantor polisi. Ternyata dia tengah membuat pengakuan jika dialah yang telah membunuh istrinya. Jaewon mengingat kembali percakapannya dengan Nam Tae-ju. Dari situ ia mulai yakin jika bukan dia pelakunya meskipun sidik jarinya menempel di pisau. Detektif Oh tahu cara mencari informasi mengenai Nam Tae-ju, yaitu melalui detektif Lee. Di bawah ancaman akan dipecat, detektif Lee mengatakan jika Yunjin dan Nam Tae-ju sangat dekat. Mereka juga memiliki rekaman suara percakapan di atap. Tae-oh menunjukkan surat kabar lama kepada Jaewon, yang di situ menunjukkan ketika ibunya dan teman-temannya ditangkap ketika berjudi oleh Nam Tae-ju. Saat itu Nam Tae-ju masih aktif sebagai polisi dan menangani kasus ibunya. Ibunya itu hanya menyuruh Nam Tae-ju mencari putrinya dan menyerahkan koin judi. Saat itulah mereka mulai berteman. Saat ini Nam Tae-ju menjadi buronan dan bersembunyi di pinggir danau. Di sana ia kemudian berpikir tidak bisa dijadikan kambing hitam terus. Namun dia masih bingung siapa yang harus ia bunuh. Reporter Choi menyebar mengenai penyakit bipolar akut yang diderita Jaewon. Di samping itu ia juga memberitakan mengenai ayah Jaewon yang menyerahkan diri ke polisi mengakui telah membunuh istrinya. Jaewon menjadi tidak fokus, untuk itu ia menugaskan pengacara untuk mendampingi ayahnya. Saat ini ayah Jaewon mendekam di penjara atas pengakuannya sendiri. Di sisi lain, Yunjin menjenguk ayahnya hanya untuk pengakuan bahwa dialah yang telah membunuh Sung-kyu dan membuat kekacauan. Menteri Kwon terluka melihat putrinya bangga dengan semua kejahatannya. Hanya disebabkan karena sejak dulu dia lebih memperhatikan Jaewon dibandingkan putrinya itu. Yoonjae melapor kepada Yunjin jika Nam Tae-ju menghilang. Meskipun begitu, mereka yakin akan bisa menemukannya. Di tempat lain, Tae-oh juga sedang mencari Nam Tae-ju di tempat judi, namun justru bertemu dengan detektif Lee yang juga sedang mencarinya. Sementara itu, yang bisa menemukannya justru detektif Oh. Nam Tae-ju membantah jika dia bukan pembunuh Sung-kyu. Detektif Oh ingin meringkusnya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Malam harinya seperti yang sudah diprediksi, Nam Tae-ju menghubungi Jaewon. Dia menyarankan untuk mendapatkan Yunjin terlebih dahulu. Di dalam penjara, ayah Jaewon mengingat kembali peristiwa di masa lalu. Saat itu ia hanya memandangi istrinya yang sekarat karena minum pestisida. Di rumah sakit, istrinya itu menghembuskan nafas terakhir. Dokter mengatakan jika butuh otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Namun ayah Jaewon terang-terangan menolak. Jaewon dan Tae-oh berdiskusi. Kini makin jelas jika Nam Tae-ju dan Yunjin terlibat. Namun saat ini, Jaewon pikirannya terpecah untuk menyelamatkan ayahnya. Yunjin telah mengetahui keberadaan Nam Tae-ju. Namun ia mengatakan kepada Yoonjae bukan saatnya untuk menghabisinya sekarang. Sebab ia yakin ia pasti masih membawa sesuatu dan menemui Jaewon. Tae-oh merasa prihatin melihat Jaewon yang sangat berusaha keras untuk menyelamatkan ayahnya dengan mencari bukti-bukti. Sebelumnya, pengacara menyarankan untuk Jaewon agar mencari bukti ibunya suka berjudi. Tae-oh berjanji akan membantu asalkan Jaewon mau meminum obatnya terlebih dahulu.
Jaewon sempat menolak dan dia tampak panik. Hingga kemudian akhirnya Tae-oh yang memaksa. Seharian mencari, ternyata tidak ada yang mengenal ibu Jaewon. Setelah itu, Jaewon memutuskan untuk menjenguk ayahnya di penjara. Selain mengabarkan bahwa Arin baik-baik di Amerika, Jaewon menyuruh ayahnya itu tidak memberikan keterangan apapun saat di persidangan. Mengenai hal lain, ia sudah bicarakan dengan pengacara. Sebelum persidangan, Yoon-jin bertanya kepada Jaewon bagaimana perasaannya. Suami dan orang-orang terdekatnya telah mati, bahkan ayahnya di penjara. Jaewon akhirnya menjawab bahwa Yoon-jin tidak akan bisa merasakan apa yang ia rasakan, karena yang membedakan dirinya sangat mencintai ayahnya. Persidangan pun digelar. Ayah Jaewon dituduh telah membunuh istrinya hanya demi uang asuransi. Pengacara memberikan sanggahan bahwa istrinya doyan judi. Lagi pula ia sangat memperhatikan dan menyayangi anaknya. Giliran jaksa penuntut membeberkan bahwa ayah Jaewon menolak autopsi istrinya. Jelas itu semakin memojokkan posisi ayah Jaewon. Pengacara menyarankan untuk mencari saksi yang meringankan. Namun teman ibu Jaewon yang ditemui justru memberikan kesaksian yang akan memberatkan. Jaewon merasa bersalah jika nanti tidak bisa membebaskan ayahnya sebab dia sangat sayang kepadanya. Malam itu Jaewon ketiduran dan bermimpi melihat ayahnya dan suaminya memasuki sebuah pintu yang menuju ke laut. Begitu pintu itu tertutup, Jaewon terbangun. Ia melihat Tae-oh tidur di kursi lalu kemudian menyelimutinya. Jaewon berdiskusi dengan pengacara. Dia mengajukan diri sebagai saksi. Namun pengacara itu tidak yakin sebab Jaewon pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tae-oh bahkan pergi ke DRV untuk membujuk Yoon-jin. Namun yang terjadi justru ia mendapatkan penghinaan. Namun Tae-oh tetap berprinsip apapun akan ia lakukan demi Jaewon. Saat kembali ke rumah, Jaewon menemukan kotak yang berisi sebuah flash disk. Begitu dibuka, ia kaget berisi rekaman detik-detik kematian suaminya. Nam Tae-ju hanya diperintahkan untuk menculik Sung Yoon atas perintah Yoon-jin. Pestisida telah disiapkan Yoon-jin. Ia pun lalu bersandiwara di hadapan ayahnya. Yoon-jin beralasan terpaksa menculik Sun Young dengan alasan dia diancam dengan rekaman yang dia miliki. Selain itu, dia juga mengancam akan menghancurkan karir ayahnya. Saat itulah Menteri Kwon dibantu Yoon-jae sebagai eksekutor. Diam-diam Nam Tae-ju meletakkan kamera di lokasi tersebut. Atas dasar pertemanan dengan ibu Jaewon, ia menyerahkan rekaman itu. Namun tetap saja Jaewon menganggap Nam Tae-ju terlibat dalam pembunuhan suaminya. Hanya saja ia tetap menawarkan bantuan sebab ia membenci Yoon-jin. Diperlihatkan ketika Sun Young telah sadar dan di hadapannya ada Menteri Kwon. Dia dipaksa menyerahkan rekaman yang ia miliki, namun Sun Young menolak. Akibatnya sangat jelas bahwa Menteri Kwon mencekoki Sun Young dengan pestisida yang tadi dibawa Yoon-jin. Jaewon menangis histeris menyaksikan video itu. Tae-oh yang baru datang langsung menutup laptop. Kembali ke persidangan, Jaewon memaksakan diri menjadi saksi. Hanya berbekal waktu kecil ia pernah dijaminkan kepada rentenir oleh ibunya. Sedangkan jaksa penuntut umum memiliki peluru yang lebih banyak. Bahwa Chang-sok membelikan obat gangguan mental untuk putrinya saat remaja tanpa lisensi dokter. Kali ini Jaewon yang dicecar karena dia pernah tinggal di rumah sakit jiwa. Jaksa mengetes apakah Jaewon masih berhalusinasi. Pertanyaan demi pertanyaan semakin menggiring Jaewon pada penyakitnya. Tidak tahan dengan semua itu, Chang-sok berdiri dan mengakui jika dia memang sengaja membunuh istrinya. Sontak hal itu mengagetkan seluruh yang hadir di persidangan. Nah, jika sudah begini, apakah yang akan dilakukan Jaewon untuk membebaskan ayahnya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.